sampai detik ini penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. KPK menyelidiki dugaan korupsi soal bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19. Drama bansos 900 miliar. Mungkinkah Jokowi terlibat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Siap-siap ya. Kali ini kita akan mengupas salah satu kasus yang lagi-lagi bikin kita geleng kepala, yaitu kasus korupsi bansos tahun 2020 yang katanya nilainya sampai 900 miliar rupiah. Buat kamu yang bertanya-tanya, kok masih ada saja yang tega nyolong duit bansos ya? Jawabannya tentu saja karena negeri Konoha ini adalah surganya bagi para koruptor. Siapa yang mau menjilat akan aman, dan yang berseberangan siap-siap akan jadi target bidikan. Jadi gini sob, KPK baru-baru ini telah menyita dokumen dari 2 orang saksi dalam penyelidikan mereka, yaitu terkait kasus bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. Ya, kementerian yang seharusnya menjadi ujung tombak penanganan pandemi malah jadi sorotan KPK gara-gara anggaran yang mestinya buat untuk membantu rakyat malah bocor kemana-mana. Sobat RJ semuanya, coba bayangin, ini bansos yang niatnya buat ngebantu rakyat kecil di masa sulit, malah diselewengkan. 2 saksi yang diperiksa KPK adalah Michael Samanta yang menjabat sebagai Direktur PT Raja Wali Agromas dan Nur Afni, Corporate Secretary PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Dan di sini KPK menemukan bahwa kedua perusahaan ini berperan penting dalam proyek pengadaan bansos di wilayah Jabodetabek. Menurut juru bicara KPK Tessa Mardika, mereka juga sudah menyita dokumen terkait dari keduanya. Nah, yang lebih lucu lagi, ternyata perusahaan yang mereka tunjuk untuk pendistribusian ini, yaitu PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP, ternyata belum punya legalitas yang lengkap. Di sini artinya mereka belum layak untuk dipercaya menjadi mitra pendistribusian dari PT BGR yang dapat tender dari Kemensos dengan nilai kontrak 326 miliar rupiah. Malah menunjuk perusahaan yang entahlah bagaimana ceritanya, tapi tiba-tiba dikasih tanggung jawab yang gede. Dan akhirnya PTP pun diduga nggak beneran ngelakuin tugasnya. Di sini jelas-jelas proyek yang ujung-ujungnya menjadi ajang bagi-bagi anggaran. Dan kalau ini bukan akal-akalan, terus apa? Dari kasus ini pun KPK sudah menetapkan beberapa tersangka. Salah satunya adalah Kuncoro Wibowo yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BGR. Dia pun tidak sendirian, ada juga Ivo Wongkaren, Budi Susanto, dan beberapa petinggi lainnya yang juga ikut terseret. Tuntutan mereka pun beragam, ada yang 9 tahun, ada yang sampai 13 tahun penjara, plus denda miliaran rupiah. Tapi ingat ya, ini masih dalam proses pengadilan. Semua harus kita kawal, jangan sampai ngilang. Dan makin panasnya lagi, baru-baru ini nilai kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 250 miliar rupiah. Jadi bukan sekedar laporan keuangan yang salah hitung, tapi benar-benar adalah sejumlah uang yang hilang ke kantong-kantong yang gak jelas. Bayangin, di tengah pandemi dan krisis yang bikin kita semua kelimpungan, ada yang tega-teganya ngerampok uang yang seharusnya buat ngebantu rakyat yang terdampak. Perasaan sedih, marah,
gergetan sudah tentu menjalar. Nah, dan yang menjadi tanda tanya besar, apakah mungkin Jokowi tahu tentang permainan ini? Soalnya sob, banyak juga yang bilang proyek ini berjalan di bawah pengawasan lingkaran kekuasaan. Ada pula yang mempertanyakan apakah pejabat yang ditunjuk ini memang dari pihak yang bisa dipercaya. Tentu kita nggak bisa nuduh langsung, namun kita bisa terus menyoroti setiap proses kasus ini. Bansos yang sudah dibagikan Jokowi pun sempat menjadi simbol kepedulian pemerintah. Tapi sayangnya, niat baik ini nggak didukung oleh pengawasan yang ketat oleh Jokowi sendiri. Dan hingga hari ini, kasus bansos ini belum juga kelar. KPK katanya masih terus mendalami. Melihat maraknya kasus-kasus korupsi di era Jokowi, kadang-kadang kita mikir, kenapa ya kasus-kasus korupsi di era Jokowi begitu sangat berkembang pesat? Cuma yang aneh di sini, kebanyakan yang tertangkap adalah orang-orang yang tidak sekubu dengan kekuasaan. Siapa yang bisa menjilat sampai bersih sudah tentu akan aman. Contohnya adalah kasus-kasus Menteri Jokowi, Zulkifli Hasan dengan kasus suap alih fungsi hutan, Airlangga Hartarto, korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, Bahlil Lahadalia yang diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Proses pencabutan ribuan izin tambang yang dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2023 diduga penuh dengan praktek korupsi. Dan semua kasus ini pun menguap hingga hilang ditelan bumi. Itulah sob, drama bansos 900 miliar yang saat ini lagi diselidiki oleh KPK. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kasus ini akan tuntas sampai ke pangkalnya? Karena kita semua tahu, siapa yang pandai menjilat akan terlindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.